Ala Sayyidil Wujud Sayyidil Qawnaini Sayyidina Ahmad Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim amma ba'du. Mari kita mulai kajian ini dengan membaca Fatihah. Kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mukhtasir yang mengikhtisar kitab Ihya Ulumuddin itu Al-Imam Ahmad Al-Ghazali, dan pengarang kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nusin Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya kita sudah pernah menghantarkan tentang man huwal Ghazali, siapa itu Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali pendek kata adalah puncak daripada tajdid Islam di zamannya. Ada yang belum saya sebutkan, dan itu kemudian pernah disebutkan oleh Imam Ibn Asakir, Imam Salahuddin, Imam Al-Mizzi, Imam Suyuti, dan imam yang lain. Namun yang lebih jelas disampaikan oleh Imam Subki bahwa mujaddid fi kulli zaman, seperti yang disebutkan dalam hadis Imam Abu Daud, bahwasannya Allah yab'as fi kulli mi'at sana, Allah membangkitkan setiap 100 tahun, mayujaddid laha dinaha, yang mentajdid baginya tahun itu dinaha, agamanya. Ya. Apa yang ditajdid? Pemahamannya atau penerapannya. Agamanya tidak perlu ditajdid, tapi pemahamannya perlu ditajdid. Thariqahnya, mazhabnya, dan semuanya perlu ditajdid. Makanya ritual tidak ada tajdid dalam amalan, tidak ada tajdid dalam akidah, tapi ilmu akidah perlu ditajdid. Ya. Maka antum percaya nggak kalau saya membenarkan menyembah semua apa aja menyembah Allah? Kan nggak mungkin. Sejauh ini mulai dari tahun berapa saya buat daurah-daurah Ahlus Sunnah, dan kita sangat ketat dalam akidah Ahlus Sunnah, khususnya Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Tahawiyah. Nggak mungkin saya kemudian tergelincir untuk mengatakan bahwa kalau nyembah Nabi Isa cukup. Nggak mungkin. Itu pasti potongan yang salah. Padahal kita sudah alas bahwa ini ngomong berbicara bab bukan teologis. Kita sebut dengan ontologi. Ontologi itu bukan masuk ke wilayah akidah. Ya. Tapi orang-orang kan nggak mau paham, gitu ya. Makanya benarlah Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kamu berpegang, berwukuf, berpendirian terhadap sesuatu yang kamu nggak paham, lalu menolak dan mengatakan tidak ada itu. Nah, ini kan menolak ilmu Allah. Ilmu Allah itu sangat luas. Akidah atau teologi itu cuma salah satu fan ilmu. Masih banyak lagi ilmu di luar itu. Dan kita tegaskan bahwa kita tidak akan pernah keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa yang berhak disembah cuma Allah. La ilaha illallah. Ya. Semua orang betul mereka mengarah menuju kepadanya. Nah, itu ada lagi istilahnya namanya teleologis. Tuh pusing lagi kan antum. Jadi semua di alam bergerak menuju Allah, Rabbul Alamin. Itu namanya teleologis. Sang pemilik alam semesta. Itu beda lagi dengan teologis. Itu semua ada ilmunya. Nah, tapi ketika kita berbicara bab akidah teologis, kita bicara benar salah. Dalam bab ontologi nggak ngomong benar salah, cuma ngomong tepat kurang tepat. Dalam ilmu tasawuf, pembicaraannya kalau orangnya murni tasawuf, itu pembicaraannya itu baik tapi kurang sempurna, baik kurang baik. Pembahasannya cuma gitu. Kalau sudah ada dalam bahasa-bahasa kitab-kitab tasawuf tentang benar salah, berarti dia sedang meminjam ilmu akidah atau ilmu fiqih, gitu. Maka di tasawuf itu ihsan itu cuma dua. Engkau beribadah seakan melihatnya atau merasa dilihatnya, cuma dua. Nggak ada di situ kalimatnya yang ini salah, nggak salah, nggak ada begitu. Ya. Jadi kita tidak akan keluar. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini tesis saya yang lama kita akan publish ya, yang tahun 2000 berapa itu ya, 2009 saya masuk, 2010 ya, 2011 kalau nggak salah. Nanti kita publish tentang bahwa sufi-sufi khususnya di negeri ini Nusantara sangat concern dalam menjaga akidah Ahlussunnah wal
jamaah. Jadi basicnya ahli sunnah wal jamaah. Cuma ketika mereka masuk ke wilayah yang lain, nah disitulah terjadi perdebatan. Hamzah Fansuri dulu disalahkan oleh Syekh Ar-Raniri karena Ar-Raniri berpikir teologis, padahal dia sufi juga. Sedangkan Hamzah Fansuri itu seorang sufi murni. Kira-kira seperti itu ya. Nah, semoga kita terhindar dari suudzon, berburuk sangka, atau memutuskan sesuatu yang kita tidak faham, karena itu pantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini, malam ini kita akan mengkaji Mukhtasar Yalumuddin. Kita sudah hantarkan sampai Muqaddimah Babul Ilm. Di situ ada beberapa ayat ya. Suratul Mujadalah ayat 11, kemudian surah Al-Ankabut ayat 29 ya. Wa ma yaqiluha illal alimun. Lalu disebutkan juga mengenai, walaupun nggak ditulis di sini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya. Yang takut kepada Allah itu cuma ulama. Apa maknanya? Bahwa keulamaan itu standarnya bukan pada gelar. Saya misalnya orang sebut doktor, itu belum tentu ulama. LC, MA, SPhil, itu kan gelar-gelar yang secara zahir punya. Tapi itu bukan gelar ulama, itu gelar orang yang menempuh pendidikan keilmuan. Di masa Rasulullah kan belum ada dokter. Di zaman Rasulullah kan belum ada LC. Ya, belum ada nggak di zaman Rasulullah? Kan nggak ada sarjana alam gaib atau sarjana agama. Hah? Ini sarjana alam gaib ya? Kan nggak ada. Artinya apa? Ayat ini universal. Alat ini kapan saja bahwa yang kenal Allah, yang mempunyai ilmu tentang Allah, itulah yang ulama. Orang yang seperti inilah yang nanti akan merasakan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini kalimat yang paling penting yang mau saya sampaikan, ya. Atas dasar ini juga lah bahwa tidurnya orang yang alim lebih utama daripada sholat sunatnya orang yang jahil. Bukan sholat wajib ya, sholat sunat. Bahkan dalam riwayat Ibnu Majah itu dikatakan satu bab ilmu lebih afdal daripada, ada dua riwayat, 100 rakaat, yang kedua 1000 rakaat. Itu litaktsir, menunjukkan banyak. Kenapa? Satu bab ilmu, ini ilmu yang mana? Ilmu mengenai Allah, itu khususnya. Ilmu yang membuat kita mengenal Allah, mengenal sifat Allah, nama Allah, af'al Allah, baru hukum-hukum Allah di bawahnya. Nah, orang yang mengenal ini, sholat, maka sholat dia lebih baik, atau ilmu dia yang dia bawa sholat lebih baik daripada 1000 rakaat orang jahil. Itu maknanya, ya. Nah, inilah yang kemudian dikalamkan oleh Sayyidina Mu'az. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumal ilmi lillahi khasywa. Yang halaman 10 itu ya. Pelajarilah ilmu karena sesungguhnya ta'allum, ini refresh yang sebelumnya aja. Sesungguhnya menuntut ilmu lillah, karena Allah. Termasuk saya tambahkan al-ilmu billah, ilmu tentang Allah. Itu khasyah, akan menumbuhkan satu rahasia yang bernama khasyah, rasa takut kepada Allah. Barulah talabuhu ibadah, menuntut ilmunya ibadah. Jadi antum nih sekarang ngaji, itu belajar itu ibadah. Nangguknya itu rukunya, ya, tafakurnya itu sujudnya. Itu bukan berarti gugur sholatnya ya, enak aja ya. Nggak ada syariat, nggak boleh gugur, ya. Wa mudarasatuhu tasbih, saling daras, saling ngaji, saling tukar bacaan, tukar mufradat, tukar pemahaman, sharing, itu mudarasah, itu tasbih. Tasbihnya begitu. Tasbih itu artinya aslinya sabaha, tanpa sabaha dulu. Sibah, apa mana sibah? Berenang, berlayar. Ya. Orang kalau berenang kan bersih dia masuk.
Maka tasbih itu bukan Allah lah yang butuh disucikan. Yang perlu disucikan adalah persepsi kita tentang Allah. Maka dengan bertukar faham, pemahaman-pemahaman liar kita akan terarah, bersih dari pemahaman-pemahaman yang buruk. Itulah tasbih. Ya. Jadi kita bertasbih, Allah nggak perlu disucikan. Qauluna subhanallah, kita mengatakan subhanallah, bukan Allah butuh disucikan. Kita yang perlu mensucikan pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wal bahthu anhu jihad. Orang yang cari ilmu itu jihad. Ma ma'na al-jihad? Al-jihad bahdhul juhud wa ta'ab. Ya. Jihad itu mengerahkan kelelahan, kecapean, kekuatan. Itu disebut jihad. Maka orang datang ngaji, dia butuh ongkos, dia butuh waktu, dia butuh perjalanan. Ini maka disebut dengan jihad. Ya. Wa ta'limuhu shadaqah. Ini Buya Zulasfi atau Buya Musa atau Buya Aldomi atau Buya siapapun yang ngajar, itu lagi sedekah. Ta'limuhu shadaqah. Siapa lagi ngajar di tempat kita misalnya? Atau ada guru kita Habib Umar ngajar, itu sedekah. Dulu sampai sekarang sedekahnya masih kita rasakan, video-videonya Abah Guru kumpul, ya, itu sedekah. Beliau sedekahnya masih ngalir tuh sampai hari ini, ya kan? Siapa kalau di Banjar itu ada banyak ya, ada guru Zuhdi, ada yang guru kita yang baru wafat nih, Guru Sya'rani Thayyib. Beliau-beliau tuh ngajar itu sedekah. Abu Ya Uci, kan videonya masih ada tuh, itu ngalir terus itu. Selama masih ada orang yang tersentuh oleh kalam-kalamnya, itu lagi sedekah, ya. Dan sedekah itu mesti thayyib, karena Allah hanya menerima yang thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu thayyib. Apa arti thayyib? Baik, ya. Harus bersih. Oleh karena itu seorang guru harus niatnya tulus waktu mengajar. Jika dia tulus mengajar, maka yang masuk ke dalam qalbunya muridnya itu juga tulus. Inilah kenapa kalau guru marahnya membuat muridnya naik kemampuannya. Kenapa? Karena dia ada ketulusannya. Lain kalau gurunya nggak tulus. Nanti kalau guru-guru kita agak ghadab, ya, wah, sabar. Masyayikh kita dulu mengatakan isbir ala jafa'is syekh. Sabarlah terhadap kerasnya guru, sindirannya guru. Ya. Kan ada dua cara mendidik murid tuh, langsung keras atau disindir. Nah, guru itu biasanya ada saat dia harus langsung, ada saat dia harus nyindir. Dan nggak boleh tersinggung, ya. Nah, tersinggung nggak? Rahmah, ya. Wa bazluhu li ahlihi qurbah. Ketika ilmu disebar untuk keluarganya, itu tanda kedekatan, ya. Wa huwal anisu fil wahdah. Ilmu itu anis. Anis itu teman ngobrol dalam kesendirian. Maka mohon maaf, orang berilmu tidak pernah merasa kesepian, karena ilmunya itu membuat dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum tuh sering merasa kesepian, wah, itu lain cerita. Itu harus banyak tuh dimasukin, ya, disuntikan banyak ke dalam kalbunya ma'rifatullah, supaya nggak merasa sendiri. Karena yang merasa sendiri itu berarti ada ruang-ruang dalam kalbunya yang belum diisi dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wasahibu fil khalwah, dialah sahib kita dalam kesepian. Waddalilu ala sarra'i waddharra. Dan ilmu itu adalah dalil, guide, ya. Dia menjadi guide, penunjuk jalan di saat lagi senang, biar gak terlalu girang. Waddharra, lagi susah, biar gak terlalu sedih, putus asa, ya. Hidup ini kan dua aja, bolak-balik. Masa orang di atas terus, kan ada di bawahnya.
Masa di bawah terus nggak ada di atasnya? Nggak mungkin. Dan itu mesti dijalani. Coba mobil jalan nggak kalau rodanya nggak muter? Ketika dia di bawah, bagian yang di bawah dia protes nggak? Sama, begitulah di atasnya. Maka ikhwah fillah, nahnu ibadullah. Kita hamba-hamba Allah. Salah satu ibadah tertinggi kita adalah ta'allum, belajar. Ya. Dan rasakan manisnya. Ini baru bahas Mu'az aja udah manis. Sayyidina Mu'az itu udah indah sekali. Ya. Saya kayak nggak mau beranjak dari bagian ini. Ya. Apa kata beliau? Wal wazir indal akhilla. Orang berilmu, ilmunya tentang Allah, ilmunya tentang sifat Allah, ilmunya tentang nama Allah, ilmunya tentang hukum syariat, hukum akidah, ilmu akhlak, ilmunya ini akan menjadi wazir. Ma'manal wazir? Wazir itu teman ngobrol untuk membantu kita menanggung beban kita. Maka disebut wazir. Wazir man hamalal wazra, al-wizra. Ya, orang yang menanggung beban, sama-sama mau nanggung beban dalam berdakwah, dalam urusan berjuang. Orang-orang ini disebut wazir. Mau dia menanggung tugas. Ya. Semoga ini kita saling menjadi wuzara dalam bab itu. Ya, amin ya rabbal alamin. Indal akhilla, ketika dia berkawan, akhilla. Ya. Jadi yang menjadi guide kita ya ilmu itu. Ilmu itu ada nggak di buku? Buku itu cuma menyimpan teks tentang ilmu. Ilmunya ada di kolbu. Nih, kalau nggak percaya, sekarang coba baca buku kitabnya. Ngerti nggak? Kenapa nggak ngerti? Karena ilmu bukan di kitab. Ilmu itu di kolbunya mu'allim. Ini yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu dan orang protes. Kenapa dia protes? Coba kasih buku teks yang dia punya, kasih ke orang yang awam. Nggak akan bisa. Karena ilmu itu ada di kolbunya orang alim. Karena kitab hakiki adalah kolbu. Ya, seperti tertulis dalam kitab Ihya di jilid 4 itu bahwa dadanya para ulama itu adalah kuburnya ma'rifat. Kuburnya hakikatnya. Sudurul ulama, ya, dadanya ulama itu adalah kuburan ilmu ma'rifatullah. Kan begitu. Kalau saya ganti, kan kuburan kayaknya horor. Kita sudah ganti. Sudurul ulama maktabatul ma'arif. Itu yang dari kami. Kalau dari Imam Ghazali disebutnya kuburul ma'arif. Maksudnya begitu kali ya. Jadi kubur itu mesti diziarahi. Perpus juga diziarahi ya, tinggal dibaca. Maksudnya apa teman-teman semua, ikhwah fillah? Karena ilmu itu bukan di kitab. Kitab hanya menunjukkan simbol. Kebetulan ini ditulisnya pakai bahasa Arab, kan juga ada dalam terjemahan, ada juga dalam bahasa Inggris, dalam bahasa segala macam. Bukan ini yang intinya. Intinya ada dalam qulubul ulama, qalbu ulama yang mereka berilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi benarlah ungkapan mereka mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu mengenal Allah. Karena kalau sudah awal agama mengenal Allah, apapun nanti yang dibahas ujungnya untuk mengenal. Maka jangan bermimpi viral kalau viralnya bukan memviralkan Allah. Gak usah, ngapain? Gak usah kemudian mempunyai jamaah, punya pesantren, punya majelis kalau bukan menghantarkan kepada Allah. Untuk apa? Ya, ala ma khalallahu batila. Selain Allah batil kok. Selain Allah batil. Maka apapun yang kita lakukan sekarang, gak ada nur ilahiyah di dalamnya, pasti batil. Batil sia-sia. Aku kita berterima kasih kepada guru-guru kita gitu. Semua nih ya antum harus makasih nih sama beliau nih ya, mau nongkrongin, nangkremin bahasanya itu mahal. Maka kita berterima kasih ke semua kiai-kiai di pesantren, semua guru-guru di madrasah, semua mursyid-mursyid yang sudah nungguin zawiyah, surau ya, karena mereka sudah mau nongkrongin muridnya ya. Itu sebabnya saya tidak mau kalau orang minta talqin, saya nggak mau. Karena nanti pasti ada murid dari Syekh Fulan minta,
kecuali ada perjanjian tertentu. Kita selalu menyarankan berguru ke si fulan, berguru ke mursyid fulan, datang ke kiai fulan. Kenapa? Mereka lebih berhak ngurusin murid-murid tersebut daripada kita. Kita cukup menjadi orang yang memotivasi, ya. Baik. Selanjutnya apa kata beliau? Wal qarinu 'inda 'adamil qurana. Nah, seperti yang disebutkan tadi, qarin menjadi teman, qarin apa arti qarin? Ini bukan qarin jin ya. Sesuatu yang nempel terus, nggak kemana-mana. Dan kita mirip, nggak ada lu nggak rame gitu. Ya. Nah, itulah al-qarin. Dan qarin yang hakiki itu adalah ilmu, ya, al-ilmu billah. Wa manaru sabilil jannah, dan menjadi manar. Apa arti manar? Mercusuar yang bisa menerangi jalan ke surga. Ini sesuai dengan hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi atau yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan al jannah. Hadisnya sahih, ya. Nah, ini kalam beliau panjang nih, ya. Sebelumnya belum kita syarah ya, ini belum, ya. Yarfa'ullahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fil khairi qadatan hudatan yuhtada bihim. Ya, yarfa', Allah mengangkat dengannya ilmu, aqwaman, beberapa kaum, beberapa orang, beberapa kelompok. Benar nggak? Dengan ilmu orang yang muda jadi tua. Gak usah ilmu, hafalan aja dulu. Orang punya hafalan, berarti ilmunya tentang tajwid, tentang susunan ayat, tentang memorize, mengingat ayat. Itu sudah membuat dia yang muda bisa menjadi imam orang-orang yang tua. Apalagi orang yang memahami apa yang dihafal. Coba bayangkan. Maka dia lebih tua lagi dari para penghafal. Dan orang yang menghafal, ngerti yang dihafal, dia tuanya 2 kali. Jadi lahu syaikhukhotani, ya. Dia mempunyai 2 ketuaan, ya. Jadi ijazah Thariqat Naqsyabandiyah yang saya terima, guru saya itu berpesan di situ, ya. Usikum, ya, aku wasiatkan kamu untuk menghormati fuqaha, ulama, dan huffaz al-Quran, ahli Quran. Disebutkan ahli Quran. Tapi pertama fuqaha dulu. Fuqaha di situ bukan fuqaha sekedar mengerti bahsul masail yang zahir, tapi fuqaha dalam pengertian hadis yang awal. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang mengerti, yang Allah kehendaki dia mengerti kebaikan, Allah akan buat dia faham agama. Imam Ghazali dalam Muqaddimah Ihya mengatakan, fiqh di zaman dulu itu semua ilmu, tapi fiqh di mutaakhirin itu cuma ilmu furu'. Maka yang fuqaha yang disebut di dalam teks itu adalah usul dan furu'. Usul dan furu'. Kita menghormati dua-duanya, ya. Kita menghormati fuqaha, muhaddisin, ahli Quran, ahli tafsir, maka kita cinta dengan mereka. Jangan pernah menganggap guru kita segala-galanya, enggak. Betul, kita cinta sama guru kita. Kan na'taqid jalalat syekh. Kita meyakini keagungan guru, itu disebutkan dalam teks-teks hadis. Ayu azim syekhahu, menta'zim guru, itu wajib dalam ilmu. Tapi kita juga menghormati guru-guru yang lain, gitu, ya. Karena Allah itu rahmatnya luas, nggak mungkin rahmat Allah cuma diturunkan ilmunya kepada guru kita aja, nggak mungkin. Pasti banyak di bagian lain juga. Fayaj'aluhum, bagaimana cara Allah menjadikan ulama atau sekelompok orang itu menjadi orang-orang yang mulia, ya, yarfa, diangkat oleh Allah. Yaj'aluhum fil khair, Allah jadikan mereka dalam kebaikan, qadatan, qadah, pemimpin. Qadah itu, jadi kalau apa namanya, ini ilustrasi aja, komandan punya pasukan di belakang, apapun yang dilakukan komandan, pasukan ikut, itu qadah, ya, qudwah, orang yang diikuti, itu qadah. Maka beda rais dengan qaid. Qadah ini orang-orang yang halnya ditiru, di kedua, dijadiin suri tauladan.
hudatan, pemberi petunjuk jalan, ya, yuhtada bihim, dengan mereka lah umat mendapatkan hidayah. Adillatan fil khair tuqtassu atharuhum, mereka menjadi guide dalam kebaikan. Tuqtassu atharuhum, tuqtassu itu sama dengan iktifa, tuqtafu, tuttaba, diikuti, jalannya diikuti, jalannya diikuti. Wa turmaqu af'aluhum, ditiru af'al mereka. Wa targhabul malaikatu fi khillatihim. Bayangin coba nih, ini sadar apa enggak ya, orang yang berilmu itu disenangi malaikat. Targhabul malaikah, para malaikat senang, targhab, senang, fi khillatihim, dalam berinteraksi dengan mereka. Jadi jangan heran guru-guru mulia itu temannya malaikat, maka saat dia ngajar mentok itu dibisikin malaikat. Nama malaikatnya kiramun katibin. Kiramun katibin. Assalamualaikum. Ya, mereka itu dibisikin, jadi dapat ilham. Kita sebutlah itu ilham malaki. Ya, yang disebutkan oleh Maulana Al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, bahwa khatir, lintasan yang masuk ke dalam qalbu, ada yang dari Allah disebut khatir rabbani, ya, yang disebut wahyu, ya, ada yang dari malaikat, ilham. Tapi belakangan ilham ini jadi umum, disebut ilham dari Allah, ilham dari malaikat. Ada yang dari dalam diri. Diri ini dibagi dua, nafs atau qalbu. Kalau nafs was-was, kalau qalbu kita sebut firasa. Ya, oleh Imam Qushairi nanti diistilahkan dengan istilah yang bermacam-macam. Bi ajnihatiha tamsahuhum, dengan ajnihah, jamak dari jinah, janah. Apa arti janah? Sayap. Dengan sayap-sayap mereka, mereka tamsah, ya, mencoba mengayomi, melindungi orang yang alim ini. Jadi jangan khawatir sama guru-guru itu. Itu malaikat Allah kirim untuk menjaga mereka. Ya. Jadi nggak usah khawatir sama aneh ya. Nggak usah khawatir. Allah akan kirim, insya Allah, kalau kita tulus. Seberapa tulus, sebanyak itulah Allah nanti akan kirim. Ya. Wa yusabbihu lahum kullu ratbin wa yabisin. Ya, Masya Allah. Bertasbih untuk mereka. Siapa saja yang bertasbih untuk mereka, pahala tasbihnya mereka kirimkan untuk orang alim. Siapa aja? Kullu yabisin wa ratibin, kullu ratbin wa yabisin, baik yang yang kering ataupun yang basah. Berarti ada benda hidup, benda tumbuh, benda seperti pohon, bebatuan, daun-daun, semuanya bertasbih. Itu bertasbih. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertasbih untuk dihadiahkan kepada orang alim. Ya. Walahum yastaghfiru hatta hitanul bahri wa hawamuh wa siba'ul barri wa an'amuh. Begitu juga meminta ampun hewan-hewan di lautan, bahkan hewan-hewan di daratan seperti siba, ya, binatang-binatang yang bercakar. Siba itu yang bercakar, hewan buas yang ada di bar. Apa arti bar? Daratan. Wa an'amuh, bahkan juga binatang ternak. Was-sama wa nujumuha, bahkan langit dan pengisinya, bintang-bintang dan penghuninya, semuanya memohonkan ampun untuk orang alim. Itu alim yang mana? Orang yang ilmunya menghantarkan kepada Allah. Ilmu apa aja sebenarnya? Bahkan ini kita nggak mau dikotomi ilmu, teman-teman. Jika ada orang berilmu tentang air, dengan berkat ilmunya kita bisa minum air. Orang itu jika dia berniat tulus untuk menjaga ekosistem, menjaga kehidupan, dan dia tulus kepada Allah, dia itu kekasih Allah.
itu ilmu juga. Jadi jangan dibayangkan cuma ilmu baca kitab, ya. Ada orang yang mengerti ilmu tentang tata kota, tujuannya supaya hamba-hamba Allah nyaman. Dia tulus karena Allah, dia jadi kekasih Allah, gitu, ya. Ketika ada pemimpin yang adil, rakyatnya mendoakan nggak? Mendoakan, pasti mendoakan. Kenapa binatang-binatang ini pada senang sama dia? Mendoakan. Karena orang alim ini, kucing datang dia kasih makan, semut dia kasih apa, dia selamatin. Itu kan semut-semutnya mereka berinteraksi mereka semua. Mereka berbicara dengan bahasa mereka, bukan bahasa kita, ya, bahasa isyarat mereka. Membicarakan orang alim ini pastinya. Mereka berdoa kepada Allah untuk orang-orang ini. Semoga kita termasuk bagian dari mereka, ya. Li'anna la ilma hayatul qulubi minal ama. Karena ilmu itu adalah hayatnya kolbu. Kolbu itu dia punya spirit. Apa spiritnya kolbu? Ilmu. Jadi ilmu kalau nggak diberikan asupannya ke dalam kolbu 3 hari saja, matat al-qalb, maka matilah kolbu. Kalau tiap hari ini guru-guru kita ngasih makan terus, hidup kan, sehat nanti insya Allah. Jadi mohon maaf nih beberapa waktu ini kita nggak sempat kajian offline ataupun online, ya. Bagi teman-teman yang kita yang jauh, astaghfiru minkum, saya mohon maaf karena baru sempat, ya, itu pun kita dadakan. Sekarang nih sesempat aja. Kalau bisa sesering mungkin kita ngaji-ngaji kitab, insya Allah, ya, jauh ataupun dekat. Hayatul qulubi minal ama wa nurul absar minaz zulam. Cahaya pandangan daripada kegelapan, wa quwwatul abdani minad dhaf, akan menguatkan badan daripada kelemahan. Yablughu bihi al-'abdu manazil al-abrar wa darajatil 'ula. Dengan ilmu, bihi, hinya ilmu, yablughu bihi al-'abdu, si hamba akan sampai kepadanya, pada manazil. Manazil itu ada yang disebut al-abrar. Ini ulama-ulama yang baik mengamalkan ilmunya disebut abrar. Idzan man al-abrar? Al-alim ya'mal bi'ilmi. Orang alim yang mengamalkan ilmunya disebut dengan abrar. Wa darajatil 'ula, dan tingkatan-tingkatan yang sangat tinggi mereka akan sampai dengan ilmu itu. At-tafakkur fihi yu'dalu bis-siyam. Tafakkur di dalam ilmu itu yu'dalu bis-siyam, akan dinilai setara dengan puasa. Jadi cerita Imam Syafi'i ngajar bulan puasa terus beliau berbuka, itu bukan berarti beliau sengaja berbuka dalam artian ilmunya setara dengan puasa, enggak. Itu beliau belum balik. Itu lain cerita, ya. Jadi itu bukan menghalalkan berbuka, lain cerita. Wa mudarasatuhu bil qiyam. Orang sering belajar dalam ilmu sama dengan qiyam, salat. Wa bihi yuta'ullahu wa bihi yu'bad wa bihi yuwahhad. Dengan ilmu itulah, jadi kenapa orang-orang ini sampai ke derajat itu? Kenapa zikirnya, tasbih-tasbihnya adalah dalam ilmu itu sendiri? Karena Allah hanya dapat disembah dengan ilmu, hanya dapat ditauhidkan dengan ilmu. Orang-orang mengerti hukum dan dia bisa hati-hati mana halal haram syubhat dengan ilmu. Yutawarra wa bihi yusalul arham, dan dengannya orang bisa mengerti tentang arham, jalinan kasih sayang. Rahim itu nanti dibagi beberapa. Pertama, kasih sayang silaturahim karena nasab, satu. Dan ini bisa rusak cuma karena masalah kepentingan duniawi. Maka kita sudah lihat banyak saudara tidak baikan dengan saudara kena warisan. Ya, yang kedua ada kalau boleh disebut al-arham, jalinan kasih sayang billah, karena Allah.
atau fillah, dalam rahmat Allah. Ini abadi. Ini hanya ada pada aulia-aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah, salikuna ilallah, orang-orang yang suluk kepada Allah. Maka saya melihat orang-orang yang paling kuat komunitasnya sampai akhir, bahkan sampai akhirat, itu hanya orang-orang yang persaudaraannya dibangun atas dasar mengenal Allah. Ya. Nah, semoga komunitas ini walaupun tidak besar, tapi membuat komunitas ini mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, ar-rahmah al-arham, karena urusan dunia seperti bisnis, maka ada orang punya komunitas bisnis atau hobinya kendaraan apa, itu persaudaraan juga. Bagus ya, bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Tapi alangkah baiknya jika komunitas itu diwarnai dengan pemahaman beragama yang lebih positif, ya. Pasti punya ini, alumni sekolah apa gitu kan. Ya, bener ya? Betul ya? Hati-hati tuh, bisa CLB kok. Wawal imam wal amalu tabi'uh. Ilmu itu adalah imam, amal itu adalah yang mengikutinya. Saya mau tanya, ilmu itu ada nggak tanpa alim? Jadi ilmu itu disebut jauhar, arad. Orang alim itu jauharnya, zatnya. Udah pernah diajarkan? Ada jauhar, ada arad. Ada zat, ada sifat. Ilmu itu dia makobnya, dia bukan arad, tapi makobnya seperti arad. Maka kita naroknya zat dan sifat. Ilmu itu sifat. Yang punya sifat orang alim. Nah, inilah kekeliruan satu kelompok yang mereka memisahkan tawasul dengan orang soleh dan kesolehan. Ada kan? Bagi mereka tawasul dengan kesolehan boleh, dan orang soleh nggak boleh. Itu namanya ghair ma'kul, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin bisa membayangkan kesolehan tanpa ada orang yang solehnya? Kalau boleh tawasul dengan kesolehan, itu sifat. Apalagi tawasul dengan zat. Paham? Maka tawasul bis salihin masyru' aqlan wa syar'an. Aklannya itu, dia masuk ke sifat. Jadi ilmu itu sifat orangnya disebut zat. Tawasul dengan sifat aja boleh, apalagi tawasul dengan gitu. Paham? Ya. Jadi itu baru pakai aklan tuh, pakai dalil lebih banyak lagi. Hadis Imam Tirmizi, hadis riwayat fulan banyak sekali. Nah, yulhamahu su'ada wa yuhramahu al-ashqiya. Yang akan diilhami dengannya itu cuma orang-orang su'ada. Mana su'ada? Sa'id, orang-orang yang sukses dunia akhirat. Wa yuhramahu al-ashqiya, dan akan terhalang darinya orang-orang yang ashqiya, ya, orang-orang yang sengsara, ya. Maka beliau mengatakan di situ, wa amma min haitsul aqli falaysa takhfa fadilatul ilm idh bihi al-wusul ila Allah wa ila qurbihi wa jawarih wa huwa as-sa'adatul abadiyyah wal lazzatu as-sarmadiyyah allati la yanqadi akhiruha. Fafihi izzud dunya wa sa'adatul akhirah wa dunya mazra'atul akhirah, ya. Jadi ilmu itu secara akal, kalau tadi kan riwayat, laisa takhfa bihi, ya, fadilatuhu, jadi keutamaannya tidak lagi diragukan, karena dengannya lah, halaman 11 ya, al-wusul ilallah, dengannya lah seseorang bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tanpa ilmu nggak bisa wusul. Ini yang saya jelaskan beberapa waktu lalu dan orang banyak salah faham, bahwa jangan hanya fokus pada wirid tanpa tahu waridnya, amal tanpa tahu ilmu beramalnya.
ilmui dulu wiridnya, ilmui dulu amalnya, maka beramalnya nanti mudah. Sekarang nih disuruh zikir 100, berat. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, 5.000 aja kita jabanin, kita lawan nafsiyah kita. Kita akan kemudian menikmati zikir 5.000 itu. Coba suruh 70, stres. Tapi kalau sudah tahu rahasia la ilaha illallah, dahsyatnya seperti apa, 70.000 satu kali khatam juga orang kuat. Gitu. Ya, saya dulu bayangin 70.000 nggak sanggup. Tapi ketika mengetahui rahasianya, ini maksudnya. Dengan ilmu, orang cepat usulnya. Jadi jangan salah paham. Ayo bermakrifat. Makrifat dulu baru beramal. Maksudnya ini. Jangan salah paham. Bukan kita ninggalin wirid. Mana ada di tempat kita ninggalin wirid. Kita ngamalin rotib. Ya. Belum lagi nanti zikir ada makalid. Banyak wirid-wirid. Belum lagi zikir ataqah. Ya. Ataqah, atau nggak zikir ataqah? Tahlil la ilaha illallah, ya. Ya kalau bisa setiap hari orang yang sudah bermakrifat ya 1.000 sehari minimal. Jangan kurang, la ilaha illallah itu 1.000. 1.000 itu kurang, itu kan 200 pada sholat. Dalam sholat 200. Kalau nggak dirapel pagi 500, sore 500. Kenapa? Kok zikir pakai angka-angka? Ini angka nggak penting. Angka itu cuma untuk semacam mizan, timbangan aja. Ya. Bagi kita goalnya adalah hatinya terisi dengan nama Allah. Ya. Ketika Nabi mengatakan dari hadis qudsi bahwa Allah berfirman, la ilaha illallahu hasni, la ilaha illallah itu adalah bentengku. Orang kalau sudah tahu ilmu tentang benteng itu hebatnya apa? Semakin kuat dia baca la ilaha illallah, dia semakin tahan banting. Ada orang-orang yang goyah ini dengan ujian apapun, itu la ilaha illallahnya kurang. Ikutin was-was lebih banyak. Was-was itu kan datangnya bukan dari teman aja, bisa dari sosmed. Selama antum masih rajin buka sosial media, selamat, was-wasnya tidak akan berhenti. Ya. Wa ila qurbihi wa jawarih, menjadi dekat kepadanya dan berada di sampingnya. Ini cuma ungkapan majazi, ya. Wa huwa sa'adatul abadiyah, itulah kedekatan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi. Itu ada kebahagiaan abadi. Inilah yang disebut teleologis itu, bahwa semuanya akan bergerak menuju Allah. Bahwa itu apa istilahnya? Truly happiness, apa istilah bahasa Inggrisnya? Ya, truly happiness, ya. As-sa'adah al-abadiyah. Sa'adah yang abadi, yang hakiki, itu cuma bersama Allah Subhanahu Ta'ala. Bukan bersama kekasih hidup aja, enggak. Ya. Kekasih yang kita sebut sekarang itu bagian daripada arat itu. Bisa datang, bisa pergi, bisa hilang. Tapi kalau kita mengasihinya dengan Allah, nah itu nanti berlanjut sampai ke sana. Ya. Wal lazzatus sarmadiyah allati gitu ya, sarmada ya. Gimana? Yang suka sholawatan? Ada punya masa gitu. Ya, ingatnya mada-mada doang ya. Mada mah lain lagi di bahasa Minang mah mada tuh bandel. Ya. Lalu beliau mengatakan ini paling inti yang mau kita baca. Fafihi izzud dunya wa sa'adatul akhirah wa dunya mazra'atul akhirah. Di baris ketiga di halaman 11, pada ilmu itulah kemuliaan dunia dan kebahagiaan akhirat, wa dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang akhirat. Maka kita tetap harus ngikutin asbabnya.
Orang ngurus dunia nggak pakai ilmu bisa nggak? Orang lama di kampus tapi nggak ngerti lapangan, selesai nggak urusan, kerjanya rapat mulu ya kan? Dikit rapat, kapan selesainya masalah? Nah, orang lapangan kadang-kadang ada juga yang nekat nggak pakai rapat, bahaya juga tuh. Tapi rapat jangan sering-sering, ngurusin masjid, ngurusin pesantren, ngurusin majelis, nggak usah banyak rapat. Rapat sedikit, banyakin tugasnya. Ya, ngurusin ma'had, ngurusin asrama, jangan banyak rapat. Ya, banyakin kerja. Sama contoh, nggak usah pakai sindir-sindiran, colek aja langsung. Ya. Disebutkan kalimat tadi bahwa dunia mazra'atul akhirah, dunia adalah ladang akhirat. Apa penjelasan beliau? Fal alim, orang alim itu bi ilmihi, dengan ilmunya, yazra' li nafsi, dia sedang bertani, dia sedang bercocok tanam li nafsihi, untuk dirinya. Apa yang dia tanam? As-sa'adatul abadiyah, yaitu kebahagiaan yang abadi. Ya, bitahzibi akhlaqihi ala ma yaqtadi al-ilm, dengan melatih dirinya sendiri sesuai dengan bimbingan ilmu yang dia punya. Wali ghairihi aidan bitta'lim, kalau ke orang lain dia berikan ta'lim, untuk dirinya dia berikan tahzib. Ya, yazra' sa'adatul abad, dengan itulah beliau orang alim itu bercocok tanam, menanam biji-biji kebahagiaan. Fa innahu yuhazzibu akhlaqan nas, kalau dia sudah berhasil mendidik dirinya, dia nanti akan mendidik orang lain. Ya, wa yad'uhum bi'ilmihi ila ma yuqarribuhum ila Allah, sejauh mana dia sudah menempuh jalan dekat kepada Allah, sejauh itu juga dia bisa bawa orang. Ya, saya ngerti Jakarta dan seisinya, maka kalau ada orang anterin gue dong ke Jakarta, saya akan ajak dia kemana yang saya tahu. Ya, masih ingat cerita Buya Hamka? Apa kata orang ke Buya Hamka? Saya di Mekah kok ketemu pelacur gitu. Kata Buya Hamka, saya aja ke Amerika nggak ketemu, apalagi di Mekah. Kamu karena di dalam dirimu kamu melacurkan dirimu, itulah yang membuat kamu mencium bau itu. Bahkan di Mekah ketemunya itu. Itu sindiran kuat buat kita tuh. Jadi kita ini, kata Imam Sya'rani, jadi beliau ini sufinya di situ. Saya memandang orang itu saya pandang dia pemaksiat. Maksiatnya saya bayangkan, berarti saya memang pelakunya. Atau saya menginginkan maksiat itu. Ada orang jalan berdua, berarti kita sendiri yang jorok otaknya. Gitu. Otak kita yang jorok, kita menyalahin orang. Gitu. Ngeliatin pejabat, ini korupsi nih. Berarti kita kalau megang jabatan sama duit seperti mereka, kita bakal korupsi. Paham maksudnya? Ya. Sama nih, saya megang satu ilmu rohani, ilmu hikmah. Hikmah ini kan macam-macam. Ada yang ngetes orang, ada yang nyembuhin orang, ada yang baik. Hikmah ini macam-macam. Kalau orang hikmah itu nggak semua bisa dipukul rata. Ada yang baik banget, ada yang iseng. Kita ketemu, kalau dalam hati itu udah suzon dulu, kita anggap nih punya ilmu jahat nih. Tapi kalau dalam batin kita positif, kita ketemu akan positif dengan mereka. Kira-kira begitu, ya. Nah, ayat ini sudah pernah saya bacakan di waktu yang lalu. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Serulah mereka ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah itu ketepatan batin, tepat kolbunya, ya, itu hikmah. Maka orang-orang begini nggak mengajar dengan nafsnya, tapi dengan buah yang ada di kolbunya. Berarti orang ini ngajar bukan dengan emosinya, dia ngajar dengan kelembutan batinnya. Jadi orang ini kalau dia marahnya melembutkan orang, gitu. Itu hebatnya hikmah. Maka al-hikmah natijatu lutfil qalb,
Jadi hikmah itu buah dari kelembutan kolbu, karena dengan kelembutan itulah dia bisa tajam tepat dalam melakukan sesuatu, berfatwa, beristifta dan lainnya. Wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah yang baik. Ini ngajak ahli kitab loh. Ahli kitab kita harus tepat, dalilnya harus tepat, gayanya harus baik, apalagi sesama muslim, ya, apalagi sesama semazhab. Ini ke sesama muslim pakai ayat-ayat kufur. Ayat-ayat kufur itu wa malam yahkum bima anzalallahu kafirun, yang tidak berhukum hukum Allah kafir. Ya. Yang lucunya nanti satu mazhab, sesama Asy'ariyah, sesama Syafi'iyah, nanti tengkar tuh. Biasanya tengkarnya di bab politik. Ada lagi nanti sesama Thariqah. Thariqah itu biasanya tengkarnya karena masalah kemursidan. Ada juga karena masalah pengalaman batin. Ada juga karena asrar-asrar. Ya, dan itu sudah mulai kayaknya, ya. Sepertinya sudah mulai. Fa huwa yad'ul khawas bil hikmah wal awam bil mawa'iz. Imam Ghazali mengartikan hikmah itu untuk khawas, sedangkan awam dengan mau'izatil hasanah. Wal mu'anidina bil jidal, orang-orang yang menentang dengan jidal. Nanti ada masanya kita berjidal, tapi jidalnya billati hiya ahsan, harus ahsan, kalau enggak mau, kita nggak usah jidal. Makanya Nabi itu jarang sekali jidal. Nabi itu udah mentok sekali baru kemudian mubahalah. Dan Nabi mubahalah bukan sama muslim. Nabi mubahalahnya melalui kitab. Maka saya menyarankan sesama muslim jangan ngajak mubahalah. Ya, aliran apa aja untuk sebaiknya jangan. Mubahalah itu senjata dengan non muslim. Orang-orang yang sama-sama merasa dekat kepada Allah kan. Dulu ahlu kitab itu merasa kemudian agama ini milik mereka, Allah itu untuk mereka, ya. Tahu mubahalah, ya? Kalau bahasa kampungnya apa? Sumpah pocong. Itu istilah kampung. Kalau kita sumpah laknat. Dan itu berbahaya karena nanti laknatnya kena ke dia, ke keluarganya, anak-anaknya. Kalau sesama muslim dia masih diikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tega. Maka bagi saya mohon maaf, bagi saya orang-orang yang mengajak sama muslim mubahalah, ente tega, nggak punya rahmah dalam kalbu, ya. Ya, rehat dulu bentar, ya. Allahumma sholli wa sallim.